sebagai wakil presiden yang kedatangan untuk kunjungan ini ke desa, apa manfaatnya? Ya. Ya. Oke, pertama saya Ivan, saya staf khusus kepala staf presiden Pak Wakanya nggak berkenan hadir gitu ya, karena ada kondisi kesehatan gitu. Kami di sini dari kantor staf presiden tentu menjalankan tugas yang diberikan Bapak Presiden, yaitu mengawal lalu mengevaluasi program-program prioritas Presiden dan juga program hasil terbaik cepat. Salah satunya adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini seluruh Indonesia kan ada 80.000 ya. Tentu kita akan mengecek apakah memang pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Presiden gitu. Sebagian besar hasil dari kunjungan saya tadi ke KKMP di Makassar, lalu hari sore ini di KDMP Takalar, saya melihat sih sudah cukup baik semua. Artinya secara badan hukum, lalu perizinan untuk berusaha juga sudah ada, lalu gerai sembakonya juga sudah ada ya. Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, ya itu berproses, karena yang namanya program besar, namanya program prioritas kan tidak bisa selesai dalam waktu satu malam atau dalam seminggu ya. Tentu evaluasi, perbaikan itu akan terus dilakukan ya. Salah satu medianya adalah dengan mengunjungi, dengan tatap muka, dengan diskusi dengan para pelaku, dalam hal ini pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Sebagai wakil kepala kepresidenan, tanggapan bagaimana Pak? Ke depan tanggapan sebagai tanggapannya, harapan saya ya semua Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Sulawesi Selatan itu mampu aktif semua ya. Artinya dari Dinas Koperasi Sulawesi Selatan sendiri juga akan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Nah, mengapa bimbingan teknis ini menjadi penting? Karena mungkin tidak semua pengurus koperasi ini punya keilmuan koperasi ya Pak ya, lalu kemampuan akuntansi, lalu kemampuan manajerial, itu belum tentu semuanya punya gitu. Jadi perlu ada pelatihan, perlu ada bimbingan yang saya yakin dengan pelatihan dan bimbingan itu bisa perform lah nanti pengurus-pengurus ini gitu. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini kan harus membuat proposal bisnis yang nantinya diajukan kepada bank-bank himbara, bank pemerintah. Nah, membuat proposal bisnis ini tidaklah mudah gitu. Jadi perlu ada ilmu-ilmu, perlu ada hitung-hitungan, untungnya seperti apa nanti, proyeksinya seperti apa ke depan, strategi bisnisnya seperti apa, itu ada semua dalam proposal bisnis, dan itu semua tidak bisa kalau tanpa pelatihan dan bimbingan teknis. Tentu mentor yang nantinya akan memberikan pelatihan dan bimbingan pun juga harus mentor yang punya kapabilitas ya, punya kualifikasi yang bagus. Jangan sampai orang yang kita mengajar ternyata nggak punya kemampuan juga, kan repot Pak. Ini sama aja orang utang buta kan, makanya ke depan SDM itu tadi saya berkunjung ke KKMP di Tamalarea. Di sana koperasinya punya inisiatif untuk bekerjasama dengan UNHAS dan UMI. Di sana ada program magang 6 bulan dari Fakultas Ekonomi Bisnis untuk magang di koperasi. Dan itu juga bisa menjadi contoh di Koperasi Desa bekerjasama dengan universitas, perguruan tinggi, KKN atau magang di Koperasi Desa. Kira-kira anggarannya berapa Pak? Setiap Koperasi Desa anggarannya berapa? Anggaran untuk setiap Koperasi Desa ini? Kalau anggaran untuk pelatihan dan bimbingan teknis itu tadi disampaikan oleh Ibu Kabid, itu rencana dari Kementerian Koperasi mengucurkan 27 miliar ya, 26 miliar sesusel untuk pelatihan. Tetapi kalau anggaran Koperasi Desa Merah Putih ini yang sering menjadi misleading atau masih salah tafsir di masyarakat. Bukan berarti pemerintah melalui APBN itu mengucurkan dana 1M, 2M, 3M kepada Koperasi Desa, bukan. Melainkan para pengurus koperasi ini nanti dilatih, dibimbing membuat proposal bisnis. Proposal bisnis ini nanti diajukan kepada Bank Himbara, nanti Bank Himbara akan mengkaji, akan mereview gitu loh. Kira-kira dana yang bisa kami cairkan sesuai proposal ini berapa. Nantilah itu yang menjadi dasar pencairan itu adalah penilaian dari bank-bank himbara itu Pak. Berarti ada juknis untuk setiap koperasi, ada juknisnya dari setiap untuk pendekatan pelatihan dan koperasi. Oh ya, nantinya akan ada dari Kementerian Koperasi, lalu ada Dinas Koperasi Provinsi dan juga Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Itu Pak. Oke Pak, kasih Pak. Siap, terima kasih.